Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di pembahasan sebelumnya, ketika New Zealand dollar sampai di harga 06780, ya sekitar 90, ya 60 80 90. Saat itu memang expected bahwa dia akan masuk ke dalam zona 1 atau zona 2. Ya, ini adalah zona buy memang sebenarnya. Dan saya sampaikan saat itu bahwa ketika ada bullish engulf kita bisa buy, bawahannya ini adalah stop loss. Oke. Simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya. Kemudian namun saya lebih menginginkan tentunya sebagai trader ya, dia akan sampai di zona 2. Masuk ke zona 2 walaupun di sini ada invalidation level, saya masih expected bahwa New Zealand ini akan terus berada dalam zona 2 walaupun saat ini sudah berada di zona sell. Zona buy, sorry. Ini kan di sini ya. Ini zona buy. Sampai di sini adalah zona buy. Walaupun saat ini sudah berada di dalam zona buy ya, dan ini ditunjukkan dengan kenaikan daripada pairnya dia naik ya. Tapi perlu dilihat juga bahwa kecepatan kenaikan di stok ini yang mengakibatkan saya pesimis untuk ini akan kembali naik seperti ini. Ini belajar dari kecepatan kenaikan stok yang di range yang ini ya. Di range yang ini kecepatannya luar biasa naiknya, sampai ke dari OS ke OB ini sangat cepat. Nah, kecepatan kenaikan stok ini tidak diimbangi dengan kenaikan dari price, sehingga ini yang menjadi satu reason atau alasan bahwa akan jatuh ya. Mungkin break di sini akan jatuh saat itu, dan memang price jatuh walaupun tidak terlalu banyak memang ya. Kita lihat kan juga tidak terlalu besar, kejatuhannya pun juga tidak terlalu besar. Dari line yang kasih line ini kurang lebih sekitar hanya sekitar 62 poin lah maksimum. Oke. Nah, ini pun juga accelerate dari stock hashtag ini yang menjadi satu alasan saya pesimis bahwa ini akan terus naik. Lebih baik saya menunggu break di harga ini untuk kemudian bisa akan melanjutkan sell hingga sampai ke zona 2. Untuk mungkin akan buy di zona 2 ya. Mungkin akan buy di zona 2 nya. Nah, ini adalah plan yang kalau menurut saya adalah plan yang reasonable ya, yang reasonable. Kalaupun teman-teman ingin melakukan opsi sell di harga ini, apalagi time frame-nya kan di sini hanya 45 menit ya, maka stop loss itu lebih baik ditempatkan di harga ini. Saran ini adalah stop loss. Kalau ingin, ini adalah area stop lossnya. Kalau ingin sell, jadi biar ini adalah area stop loss. Jadi biar tidak terlalu lossnya kita biar tidak terlalu tinggi gitu loh. Karena ya price itu akan terjadi potensi naik ataupun turun, itu pasti akan diawali dengan bullish engulf atau bearish engulf. Di setiap kenaikan pasti ada, penurunan pasti ada. Nah, contoh di harga ini yang lebih jelas ya, di harga ini sebagai contoh, ini terjadi bearish engulf ya. Ini bearish.
Kemudian setiap kenaikannya mesti akan diawali dengan bullish candle. Ini pun juga bullish. Stop loss di kisaran di bawah ini. Nah itu. Nah, dengan potensi stop loss itu yang terlalu kecil katakanlah, kita menjadi satu bisa dibilang ya untung-untungan lah, katakanlah semacam itu, untung-untungan ya. Kalau tidak kena ya sudah kan gitu. Tapi kalau kena ya memang stop lossnya, kalau tidak kena otomatis nanti profitnya besar. Ini harga ini kan semakin turun nanti. Kalau kena ya sudah, dapatnya kenanya cuma beberapa poin saja, mungkin sekitar 10 atau 20 poin kan gitu. Nah inilah tujuannya mengapa menggunakan fungsi daripada ya harus ada lah stop loss, namanya trading harus ada stop loss gitu. Atau di sini lah di 70 katakanlah, kalau pengen aman di 70 aja, nanti biar stop lossnya hanya sekitar 15 poin, it doesn't matter gitu loh, karena memang target kita tidak terlalu jadi kalaupun loss pun hanya kecil tapi risk rewardnya dapat mungkin 1-2 atau 1-1 minimum. Tapi kalau 1-1 tidak mungkin lah ini, karena sekarang kan harga sudah di 55. Kalau 1-1 ini 15, jika dia 30 turun 30, maka di sini kan sekitar 24. Nah di sini paling close di harga ini sudah dapat risk reward, sudah dapatnya 1-2 kan gitu. Nah, dapatnya 3-2 1-2 1 banding 2. Kalau kita close di 6724, sell di 6755, dengan risk rewardnya kan stop lossnya di 6770 kan gitu. Jadi risk rewardnya dapat. Alasannya jelas. Di sini ada potensi bearish gitu loh. Ada potensi bearish engkau di harga ini. Selama tidak di break, selama yang ini tinggi harga ini tidak di break, maka potensi bearishnya sangat tinggi, sangat tinggi sekali. Ini yang reasonnya kenapa saya lebih cenderung bahwa terjun atau penurunan dari New Zealand dollar ini masih cukup tinggi terjadi. Oke. Jadi itu plannya, saya masih expected bahwa setelah dari harga ini New Zealand masih akan terus jatuh hingga setidaknya nanti akan sampai di zona 2, yakni di harga ini, sebelum can do another higher lagi, mungkin di zona 2 mungkin. Makanya nanti kita lihat apakah dari zona 2 ini dia bisa bereaksi untuk melanjutkan kenaikan apa tidak. Kalau tidak ya sudah, memang kita kan sudah sell. Kalau tidak ya sudah, kita kan karena kan sudah ada sell di harga ini, kita sell di harga ini ya, kan sudah sell di harga ini. Walaupun tidak jadi naik pun sudah ada stop loss plus tentunya, bisa ditempatkan stop loss plus, bisa ditempatkan di harga ini, tidak ada masalah. Di kisaran ini nanti tidak ada masalah. Itu teman-teman analisa yang bisa saya sampaikan secara sederhana ya, karena memang follow trend ya. Jadi jangan maksa lah, kalau memang trennya masih turun jangan dipaksa untuk buy. Dilihat dari stok saja sebetulnya sudah kelihatan ya, accelerate daripada stok ini menentukan satu potensi tren ya. Akselerasinya dari stok ini bisa menentukan potensinya dari yang ada di currency. Kalau RSI ini adalah area yang dipergunakan untuk menentukan potensi divergen saja. Kalau saya RSI ini hanya saya pergunakan untuk mencari di mana ada potensi divergen. Kalau tidak ada potensi divergen maka ya saya lepas, saya tidak pakai RSI gitu. Jadi RSI itu hanya saya pergunakan untuk mencari potensi divergen, terutama di wave 35. Oke. Karena wave itulah
setelah ada wave 5 pasti akan ada reaksi setidaknya tiga swing, entah itu 3 swing ke atas atau 3 swing menurun, tergantung dari tren yang terjadi. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan subscribe, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa komen. Bisa disampaikan di WhatsApp number ini untuk komentarnya. Semua komentar nanti akan kita balas satu persatu. Apabila teman-teman ada kerjasama, ingin melakukan kerjasama berkaitan dengan analisa dan lain sebagainya, silakan disampaikan di WhatsApp ini 0859 10697 1932. Ada 13 nomor. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa diklik untuk tombol subscribe-nya. Bye bye, have a nice day.